Kali ini kita akan belajar untuk menggunakan multitester. Ini kita akan belajar pada selektor DC Volt. Pada video saya sebelumnya saya telah bahas untuk dasar penggunaan multitester. Jadi ini adalah video lanjutan. Pada selektor DC Volt atau simbolnya seperti ini, huruf V dengan garis lurus dan titik-titik di bawahnya. Ini adalah untuk bagian DC-nya. Kemudian yang ini, yang warna kuning, dari 2V sampai 750V ini adalah selektor untuk tegangan AC. Jadi kita akan belajar untuk bagian yang sini saja. Untuk kabel probe, ini di bawah ada COM atau kabel hitam biasanya. Kemudian V. Jadi untuk volt, kabel probe-nya dicolok ke sini. Jadi COM dan V di sini. Kemudian untuk ini adalah untuk miliampere dan Mach 20 ampere. Ini sudah saya terangkan pada video saya sebelumnya. Langsung saja untuk selektor DC Volt. Ini adalah yang tertulis di sini batas maksimal pengukuran. Jadi misalnya 200 mV. Ini artinya batas maksimalnya dia bisa mengukur 200 mV. Kemudian untuk 2 volt atau 2V, ini berarti batas pengukurannya maksimal 2 volt. Begitu juga dengan 20 volt, 200 volt dan 1000 volt. Jadi bila teman-teman ingin mengukur baterai, misalnya baterai seperti ini baterai 9 volt. Ini teman-teman bisa menggunakan selektor 20V karena bila kita menggunakan 2 volt atau 2V ini, dia akan di luar area pengukuran. Langsung saja kita akan coba praktekkan. Sebelum kita gunakan untuk mengukur tegangan, pastikan dulu untuk colokan ke probe ini tersambung. Jadi kadang-kadang colokan ini longgar ataupun tidak tersambung, atau kabel probe-nya putus, bisa juga. Jadi untuk cara ngetes pertamanya, sebelum kita buat mengukur, kita pastikan bahwa probe ini tertancap ke multitester dengan benar. Caranya kita pilih selektor untuk buzzer ini, sini. Kemudian kita sambungkan seperti ini. Bila dia berbunyi dan lampu LED menyala untuk tipe yang ini, berarti kabel probe-nya telah terpasang dengan benar. Setelah seperti ini, baru kita buat untuk mengukur. Jadi misalnya tadi kita ingin mengukur ini baterai 9 volt, kita akan coba ukur dengan selektor 2 volt. Biasanya tidak akan menunjukkan hasil karena di luar batas pengukuran. Ini untuk positif yang kecil dan negatif yang besar. Nih, kabel probe kita pasang di sini negatif hitam, kemudian positif ke yang sini. Hasil pengukurannya adalah 0L seperti ini, atau di luar jangkauan pengukuran. Kita akan coba ukur dengan selektor 20 volt. Dia mestinya akan menunjuk hasil pengukuran dengan benar dan tidak muncul 0L negatif. Kemudian ini positif. Hasilnya adalah tegangan 9,23 atau masih normal untuk baterainya. Bagaimana bila kita mengukurnya lupa atau terbalik? Misalnya ini kan benar nih, kemudian kita balik seperti ini, jadi yang min dapat plus, plus dapat min. Perhatikan teman-teman, untuk hasil pengukuran ini ada tanda negatif di sini, di ujung sini nih.
ada negatif 9,23. Bila ada negatifnya di sini, ini berarti kabel probe-nya terbalik. Teman-teman tinggal balik aja seperti ini. Maka untuk tanda negatifnya hilang, dan ini berarti untuk pengukuran plus minusnya benar. Tetapi ini jangan sering dilakukan karena walaupun tidak merusak multitester, pada DC yang lebih tinggi biasanya akan merusak multitester. Kita akan coba untuk mengukur dengan selektor yang lebih tinggi. Ini baterai 9 volt. Kita akan coba dengan 200 volt. Ini tetap bisa teman-teman. Ini hasil pengukurannya pakai yang 1000 volt. Ini hasilnya 9 volt. Nih. Jadi 009. Jadi bedanya dengan yang 200 dan 20, ini dia lebih spesifik menunjukkan hasil pengukuran. Seperti ini 9,23. Bila kita pindah ke selektor 200, hasilnya 9,1. Jadi cuman satu digit di belakang koma. Kemudian bila 1000, kita cuman dapat angka 9. Tidak ada di belakang koma. Ini bisa juga untuk mengukur baterai, ini kecil 1,5 volt. Kita akan coba pakai selektor 2 volt. Ini negatif dan ini positif. Kita dapat angka 1,49. Jadi baterainya masih bagus. Bagaimana bila baterai yang tidak bagus? Ini seperti ini. Ini baterai 3,7 volt. Kita akan coba tes. Ini pada selektor 2 volt saja dia menunjukkan hasil 0,0. Nih 0, kita akan rubah ke 20 volt. Jadi 0,2. Kita akan tes pakai yang ini. Ini yang bagus. Dia menunjukkan hasil pengukuran 3,7 volt. Ini untuk baterai. Teman-teman juga bisa mengukur aki misalnya. Ini dengan selektor 20 volt. Bila teman-teman menggunakan aki double, teman-teman bisa menggunakan selektor 200 volt. Misalnya akinya 24 volt yang ingin diukur. Teman-teman pakai selektor yang 200 volt DC. Itu untuk baterai dan aki. Bila teman-teman punya adaptor seperti ini juga bisa diukur. Yang penting tegangannya DC. Ciri-ciri DC adalah ada positif dan negatifnya. Jadi bila teman-teman punya colokan seperti ini, adaptor, ini biasanya ada plus min atau min plus seperti ini berarti keluarnya DC. Untuk cara ngukurnya sama saja. Ini lihat saja yang di tanda. Jadi ini simbol luar, yang luar adalah negatif. Nih, sementara dalamnya adalah positif. Ini yang dalam, ini positif, yang luar negatif. Jadi yang luar ini negatif, dalamnya sana positif. Kita akan coba untuk mengukurnya. Kita akan colok listrik dulu. Kemudian kita akan ukur. Luar adalah negatif, dalam positif. Hasilnya 12,1 volt. Berarti adaptor ini masih bagus. Sama juga misalnya teman-teman punya adaptor yang seperti ini. Ini 9 volt. Perhatikan juga untuk tandanya di sini. Ini yang luar adalah negatif dan dalam adalah positif. Jadi kalau kita gambar ini kurang lebih untuk adaptor. Biasanya di adaptor itu akan ada simbol semacam ini.
Ini biasanya yang luar, misalnya yang luar ini negatif, maka di sini tandanya adalah negatif. Kemudian yang ini misalnya yang dalam, ini tandanya dalam ini. Ini positif, berarti di sini akan ada tanda positif. Terkadang juga ada sama seperti tadi. Lingkaran, titik, tarik seperti ini. Ini negatif, ini positif. Karena nanti pada beberapa adaptor ada juga yang luarnya ini yang positif. Jadi teman-teman perlu perhatikan saat menggunakan adaptor, terutama ini negatif. Jadi bila teman-teman ingin menggunakan adaptor, walaupun tegangannya sama, pastikan untuk melihat tanda yang di sini. Kita akan coba untuk yang 9 volt. Kita akan ukur. Yang luar negatif, ini luar berarti. Yang dalam positif. Dapat pengukuran 9,2 volt. Jadi untuk adaptor ini masih normal. Bila tidak normal, biasanya tidak keluar tegangan ataupun tegangannya kurang dari yang ditulis di spesifikasinya. Sepertinya sekian dulu teman. Semoga video singkat ini ada manfaatnya untuk teman-teman. Dan jangan lupa bagikan ilmu kepada rekan dan teman agar lebih banyak lagi yang bisa. Karena seperti moto kita, tidak harus kaya untuk bisa. Terima kasih telah menonton dan salam.